Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Tsumma amma ba'd. Melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Kaba'ir karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kita telah sampai di pertemuan yang ke-7. Masih dalam pembahasan Al-Kabiratu Tsaniyah, dosa besar yang kedua, yaitu qatlun nafs, membunuh jiwa. Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya sisi pendalilan dari surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan menyengaja, maka balasan dia adalah jahannam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan mempersiapkan bagi dia azab yang besar. Telah dijelaskan berkaitan dengan hukum membunuh seorang mukmin dengan sengaja dan berkaitan dengan hukum ancaman, yaitu kekekalan di neraka. Apakah ada kontradiksi dengan ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha? Sesungguhnya Allah itu tidaklah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa yang selain daripada itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Di surat An-Nisa ini menunjukkan seakan-akan seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan menyengaja, maka balasannya adalah kekal di neraka. Maka bagaimana mendudukkan, mengkompromikan antara dua ayat? Siapa yang bisa menjawab? Di surat An-Nisa itu kekal dalam artian sangat lama waktunya. Kalau di surat yang tadi yang innallaha la yaghfiru itu dosa besar diampuni selain syirik. Naam. Jadi pembahasan berkaitan dengan lafaz khalidan, kekekalan, itu dikembalikan ke dalam isti'mal penggunaan orang Arab. Karena Al-Quran itu turun dalam keadaan berbahasa Arab, di mana khulud, kekekalan itu terbagi menjadi dua. Kekekalan yang tidak ada batasan padanya, abadi, la nihayah, dan kekekalan yang sifatnya lahu nihayah, dia ada batas akhirnya. Hanya saja disebutkan di situ dengan lafaz khulud, kekal, untuk menunjukkan bahwasanya hukuman yang ada padanya itu lama, menetap di dalam jahanam itu lama. Dan ini akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya seseorang yang melakukan dosa besar di bawah kesyirikan dan dia mati dalam keadaan belum bertaubat, sementara dia memiliki aslu tauhid, asal dasar dari tauhid, maka dia tahta masyiatillah, dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah adab. Jika Allah menghendaki dengan kehendak yang lain, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa qala alaihi salatu wassalam, masih memaparkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh itu termasuk dari dosa-dosa besar. Bahkan diletakkan oleh al-Imam Adz-Dzahabi di sini dalam tingkatan yang kedua, di bawah, tepat di bawah dosa kesyirikan. Di antara dalil-dalil yang dipaparkan oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima, perkara yang pertama kali dipersengketakan, diadili di antara manusia itu adalah dalam permasalahan darah. Kalau perkara yang pertama kali dihisab dari catatan amalan adalah salat. Adapun perkara yang pertama kali ditunaikan berkaitan dengan hak-hak, itu adalah berkaitan dengan permasalahan darah antara sesama makhluk. Wa qala Quraisy an Sya'bi an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akbarul kaba'ir al-isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain. Sebesar-besar dosa besar adalah kesyirikan kepada Allah dan membunuh jiwa serta durhaka kepada kedua orang tua. Wa an Humaid bin Hilal
qala nabba'ana Bishr bin Asim qala nabba'ana Uqbah bin Malik 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah aba 'ala man qatala mu'mina qalaha thalatha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah itu enggan untuk menerima taubat orang yang membunuh seorang mukmin. Qalaha thalathan. Beliau ulangi pernyataan ini sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh seorang mukmin. Wa hadza ala syarti Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kemudian dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa hadza ala syarti Muslim, dan ini di atas syarat Imam Muslim rahimahullah. Diterjemahkan apa itu? Ala syarti Muslim. Berdasarkan riwayat Imam Muslim. Kalau didapati di kitab-kitab hadis diriwayatkan oleh selain Imam Muslim dan Imam Bukhari, kemudian dijelaskan di akhirnya itu ala syarti Muslim, sesuai dengan riwayatnya Imam Muslim, sesuai dengan syaratnya Imam Muslim atau Imam Al-Bukhari, maka dapat dipahami dari situ bahwasanya para perawi yang ada di dalam hadis tersebut adalah perawi-perawi yang ada di dalam hadisnya Imam Muslim. Imam Muslim ketika meletakkan kitab sahihnya, kan beliau memiliki standarisasi sendiri. Perawi-perawi siapa saja yang beliau terima untuk beliau masukkan ke dalam kitab tersebut. Maka ketika didapati di riwayat hadis selain dari Bukhari dan Muslim, kemudian disebutkan ala syarti Muslim, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bahwasanya seluruh atau perawi yang ada di dalam sanad hadis tersebut termasuk dari perawi-perawi yang diakui oleh Imam Muslim. Yang kedua, faedahnya yaitu Al-Imam Muslim dalam meletakkan hadis-hadis di dalam kitab sahihnya memiliki persyaratan. Nah, persyaratannya yaitu al-mu'asarah ma'a imkani liqa. Jadi syarat Imam Muslim rahimahullah dalam memasukkan perawi-perawi di dalam sahihnya, beliau mempersyaratkan syarat yaitu harus sezaman antara perawi satu dengan perawi yang lain. Itu harus satu zaman beserta dengan kemungkinan terjadinya pertemuan antara keduanya. Jadi misalkan ada seorang perawi dari negeri Irak meriwayatkan dari seorang syekh di atasnya, seorang perawi yang dia dari negeri Yaman misalkan, berada dalam satu masa, satu zaman, satu generasi. Nah, di sana dilihat apakah kira-kira ada kemungkinan untuk yang di Irak sama yang di Yaman ini ketemu. Bisa saja mungkin ketemu di musim haji, atau yang di Irak ini melakukan safar ke Yaman, atau yang di Yaman melakukan safar ke Irak. Ini dilihat, diketahui, dirinci dari biografi para perawi hadis. Ini syarat dari Imam Muslim. Contohnya misalkan mu'asarah ma'a imkani liqa, sezaman beserta dengan mungkinnya untuk bertemu ya kita dengan misalkan Syekh Saleh Al-Fauzan di Riyadh, atau kita dengan Syekh Saleh Al-Utsaimin misalkan, sezaman dan mungkin untuk bertemu. Tapi dilihat jika kemungkinan pertemuan itu tidak mungkin, maka hadisnya ditolak oleh Imam Muslim. Ini syarat dari Imam Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin tuqtalu dzulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha, li'annahu awwalu man sanna al-qatla." Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, tidaklah satu jiwa pun yang dibunuh dengan cara zalim, dibunuh tanpa hak, kecuali pasti bagi anak Adam yang pertama itu nasib bagian dari darahnya. Kenapa? Li'annahu awal man sannal qatla, karena dialah yang pertama kali memberikan contoh tindak pembunuhan. Dan ini tidak ada kontradiksi dengan ayat wala taziru waziratan wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu menanggung beban dosa orang yang lain. Karena yang dimaksud di sini yaitu menanggung beban sebab. Karena dia telah menjadi sebab dilakukannya perbuatan tersebut, mencontohkan. Sebagaimana dalam hadis man sanna sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang mencontohkan contoh yang buruk dalam Islam, maka bagi dia
dosanya, yaitu dosa pembebanan karena dia telah menjadi sebab. Wa an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati 40 'ama. Akhrajahu al-Bukhari wan Nasa'i. Dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang membunuh mu'ahadan. Mu'ahadan ini orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Jadi membunuh jiwa tanpa hak itu, jiwa yang tanpa hak, jiwa yang terlarang untuk dibunuh tanpa hak ada dua. Yang pertama mukmin, yang kedua kafir. Dan kafir ini terbagi tiga, yaitu mu'ahadan yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, dan yang kedua dhimmi. Dhimmi ini yang tinggal di wilayah kekuasaan kaum muslimin dan tunduk dalam aturan hukum kaum muslimin. Yang ketiga musta'manan atau musta'minan, yang meminta jaminan keamanan dari kaum muslimin. Tiga jiwa ini dari jiwa-jiwa orang kafir haram untuk dibunuh dan ditumpahkan. Bahkan balasannya besar. Man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, lam yarih raihatal jannah, maka niscaya dia tidak akan mencium bau surga. Bisa dipahami di sini lam yarih raihatal jannah, yaitu maknanya adalah dukhulan awwaliyan. Maksudnya dia tidak akan masuk pertama kalinya itu ke surga. Pasti dia akan menjalani adab terlebih dahulu jika dia adalah seorang ahli tauhid. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, siapa yang membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, niscaya dia tidak akan mencium aroma surga. Wa inna rihaha yujadu min masirati 40 'ama. Sementara bau aroma dari surga itu bisa dirasakan dari jarak 40 tahun lamanya. Berarti ini menunjukkan betapa jauhnya pelaku pembunuhan tersebut dari surga. Akhrajahu al-Bukhari wan Nasa'i. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Nasa'i. Jadi orang-orang yang terjatuh dalam pemikiran Khawarij yang membunuh orang-orang kafir tanpa hak, ini mereka terjatuh dalam kekejian yang besar. Bahkan mereka terjatuh dalam yang pertama, mempertaruhkan diri mereka sendiri dalam kekufuran. Dari sisi apa? Telah dilalui dalam pembahasan sebelumnya. Man qala li akhihi kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya itu kamu adalah kafir, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika yang dikatakan itu benar, kekufuran ada padanya, ya sudah. Hanya saja dia tetap terjatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia menghukumi di atas prasangka. Dia menghukumi di atas prasangka. Tapi jika yang dikatakan itu tidak benar, maka konsekuensinya kekufuran itu kembali pada dirinya. Berarti dia dihukumi kufur. Bagaimana dia bisa kufur? Karena dia telah menuduh orang lain terjatuh dalam kekafiran, sementara pada kenyataannya yang dia tuduhkan itu tidak ada pada orang tersebut. Berarti mereka, para Khawarij, itu memaparkan diri mereka sendiri ke dalam kebinasaan, mempertaruhkan sesuatu di dalam ketidakpastian tanpa bukti atau dalil yang valid dan konkret. Ini mereka mempertaruhkan. Yang kedua, mereka yang melakukan bom-bom bunuh diri itu, mereka sama saja dengan mempertaruhkan jiwanya sendiri dari sisi memaparkan dirinya ke dalam kekufuran. Dia gambling di situ. Yang kedua, jika yang dibunuh itu adalah jiwa-jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh, konsekuensinya dia adalah tidak mencium aroma surga. Nah, resikonya besar kalau ternyata yang dia tuduhkan itu tidak kafir, maka kekafiran kembali kepada dia. Nah, dan azab di neraka menjadi kekal baginya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ala man qatala nafsan mu'ahidatan laha dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih faqad akhfara dhimmatallahi wa la yurih raihatal jannah wa la yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 kharifa."
Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ketahuilah bahwasanya siapa saja yang membunuh jiwa yang dia itu memiliki perjanjian, orang kafir maksudnya, memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, dia dijamin oleh Allah dan dijamin oleh Rasulnya, maka sungguh dia telah mencabik-cabik kehormatan atau jaminan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mencium bau surga, sementara surga itu dapat dicium aromanya dari jarak 40 tahun. Sahahahu at-Tirmidzi, disahihkan oleh Tirmidzi. Wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimatin laqiya Allah maktubun baina 'ainayhi ayisun min rahmatillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menolong, memprovokasi untuk terbunuhnya seorang mukmin meskipun itu dengan sepatah kata, dia tidak ikut terlibat tapi dia memprovokasi. Nah, ini bahayanya dai penyeru kepada perbuatan khuruj, memberontak. Man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimah laqiyallaha maktubun baina 'ainayhi ayisun min rahmatillah. Siapa yang menghasung, memotivasi, memprovokasi untuk terbunuhnya seorang mukmin walaupun dengan sepatah kata, setengah kata, niscaya dia akan menghadap Allah, bertemu Allah dalam keadaan tertulis di antara dua matanya itu, di dahinya itu tertulis ayisun min rahmatillah, seseorang yang telah putus asa, putus harap dari rahmat Allah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Wa fi isnadihi maqal, dalam sanadnya ada kritikan. Nah, dalam sanadnya ada Yazid bin Ziyad, seorang perawi bernama Yazid bin Ziyad Al-Qurashi, matruk, ditinggalkan hadisnya. Nah, dari sisi sanad lemah, tapi dari sisi makna yang diinginkan oleh Imam Adz-Dzahabi di sini menunjukkan besarnya dosa bagi pelaku pembunuhan terhadap jiwa-jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Jika membunuh jiwa seorang yang kafir saja, walaupun dia itu seorang yang kafir, dalam keadaan dia itu adalah terlindungi jiwanya, ancaman dosanya seperti ini, lantas bagaimana dengan dosa membunuh seorang mukmin? Wa an Muawiyah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu dzambin asallahu an yaghfirah. Setiap dosa itu ada harapan untuk Allah itu mengampuninya. Illa rajula yamutu kafira, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir. Awir rajula yaqtulu mu'minan muta'ammida, atau seseorang yang membunuh jiwa seorang mukmin dalam keadaan dia menyengaja. Akhrajahun Nasa'i, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Siapa namanya Imam An-Nasa'i? Ada yang tahu? Ahmad bin Shu'aib. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, beliau itu jika berguru harus dari balik tabir. Syekhnya tidak menerima beliau untuk hadir di depan majelisnya beliau, harus dari balik tabir. Kenapa? Karena saking tampannya beliau. Imam An-Nasa'i. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata beliau mensyarah dalam menjelaskan tentang hadis Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Senantiasa seorang mukmin itu dalam kelapangan pada agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram. La yazalul mu'min fi fushihi, dalam kelapangan dalam agamanya, yaitu selama dia belum tidak membunuh seorang mukmin atau seorang kafir yang tinggal di wilayah kekuasaan kaum muslimin dan membayar upeti kepada kaum muslimin, au muahadan, atau kaum kafir yang mendapat perjanjian atau sedang dalam perjanjian dengan kaum muslimin, au musta'minan, atau kaum kafir yang meminta jaminan keamanan kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini agama yang adil, agama yang menjunjung tinggi amanah dan sikap sportif. Fahadihi hiya dima'ul muharramah, ini adalah darah-darah yang haram untuk ditumpahkan. Ada
4 jenis, wahia arba'atu asnaf, damul muslim, darah seorang muslim, wa damud dhimmi, dan darah seorang kafir dhimmi yang tinggal di wilayah kaum muslimin dan tunduk terhadap hukum kaum muslimin, wa damul mu'ahad, darahnya al-mu'ahad, wa damul musta'min, dan darahnya al-musta'min. Wa ashadduha wa a'dhamuha damul mu'minin, wa a'dhamuha damul mu'min. Yang paling besar ya tentunya adalah darahnya seorang mukmin. Amal kafirul harbi fahada damuhu ghairu haram. Adapun seorang kafir harbi, apa definisi kafir al-harbi? Kafir al-harbi ya yang selain dari 3 jenis itu tadi, selain mu'ahad dan selain dhimmi, juga selain musta'min, maka mereka adalah kafir harbi yang memerangi. Naam. Dan ini tidaklah kemudian menunjukkan bahwasanya berarti kita bisa berbaur atau melebur dengan orang-orang kafir dalam perayaan-perayaan mereka. Kita bertoleran terhadap mereka dalam keyakinan dan pemikiran-pemikiran mereka. Tidak. Nah, di sana ada batasan-batasan. Tetap dituntut bagi seorang muslim itu untuk bara'ah. Konsekuensi dari at-tauhid yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Hanya saja pelaku-pelaku kesyirikan itu mereka terkadang memiliki hak-hak dalam Islam, dan yang menunjukkan keadilan dan ketinggian Islam itu menjaga hak itu, walaupun itu haknya orang kafir, tidak boleh untuk dirampas. Adapun kemudian berpendapat bahwasanya seluruh keyakinan itu adalah sama, atau seorang muslim tidak boleh untuk mengklaim bahwasanya Islam itu yang paling benar, ini adalah kekafiran. Pengucapnya khawatirkan jatuh ke dalam kekafiran, karena inna dina indallahi al-Islam, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Fa idza asaba al-insanu daman haraman fa innahu yadhiqu alaihi dinuh. Karena konsekuensinya itu seseorang itu kalau sudah membunuh jiwa yang diharamkan akan menjadi sempit agama dia, hatinya, dadanya, jiwanya itu akan sempit. Dia akan senantiasa dihantui dengan perasaan yang demikian itu. Nah, baik itu dia akui maupun tidak, jiwa kecilnya dalam hatinya pasti akan dihantui rasa itu. Inna sadrahu yadhiqu bih, sampai-sampai hatinya, dadanya itu sempit. Ya, disebabkan dosa, dan dosa itu selalu membawa dampak efek samping. Walaupun bisa jadi efek itu dalam jangka yang pendek atau dalam jangka yang panjang. Hatta yakhruja minhu, bahkan sampai-sampai diuji dia dengan kesempitan itu sampai benar-benar dia keluar dari agama. Makanya sebagian penafsiran terhadap ayat di surat An-Nisa ini, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha, balasan bagi seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja yaitu jahannam, dia kekal di dalamnya. Sebagian ulama menafsirkan orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu biasanya tidak mendapat taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia telah menumpahkan satu darah, itu peluang bagi dia untuk menumpahkan darah yang lain menjadi lebih besar. Wal iyadu billah, wa yamutu kafiran, sampai diuji dia tidak mendapat taufik untuk bertaubat sehingga mati dalam keadaan kafir. Wa hadha huwa sirr fi qoulihi ta'ala, inilah rahasia dalam firman Allah taala kenapa kok konsekuensi membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu kekal di neraka. Ini ditafsirkan kekekalan tersebut karena dia mati dalam keadaan kafir. Kafirnya bukan dengan membunuhnya, tapi karena sebab efek dampak dari dosa membunuh itu, maka berkelanjutan, semakin sempit dirinya, semakin jauh dari agama, semakin tidak mendapat taufik untuk bertaubat, sehingga terjatuh dia ke dalam kekufuran. Nah, jadi kesimpulannya semuanya, membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh, ini hukumnya termasuk dari dosa-dosa besar. Kemudian di sini Syekh Al-Utsaimin ingin menyebutkan sebuah permasalahan yang dibahas di kalangan para ulama. Apakah diterima taubatnya seseorang yang membunuh jiwa seorang mukmin dalam keadaan menyengaja? Nah, Syekh mengatakan hanya saja jika seseorang itu bertaubat dari tindakan dia dalam membunuh jiwa yang tidak berhak itu,
Pertanyaannya, apakah sah taubatnya? Apakah taubatnya itu diterima ataukah tidak? Ada dua pendapat dalam perkara ini. Pendapat yang pertama, ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas, Zaid bin Thabit, Abu Hurairah, Ibnu Umar, dari kalangan para sahabat. Adapun dari kalangan para tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan yang selain dari mereka berpendapat bahwasanya la taubah, tidak ada taubat bagi pelaku pembunuh seorang mukmin tanpa hak. Tidak diterima taubatnya, meskipun dia taubat tidak diterima taubatnya. Lantas bagaimana? Ya tetap fala budda min dukhulin nar, kata mereka. Hukumannya pasti dia harus dimasukkan ke dalam neraka. Hanya saja jika dia adalah ahli tauhid, masuknya dia ke dalam neraka itu tidak kekal. Nah, tidak kekal. Karena khalidan fiha, yaitu khulud, kekekalan yang lahu nihayah, ada batasannya. Maknanya lama dia menjalani hukuman di dalam neraka. Jadi tidak diterima taubatnya. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, pembesar semuanya para pembesar sahabat, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Hasan Al-Basri dari tabi'in, Qatadah. Nah, adapun pendapat jumhur ulama, mereka berpendapat bahwasanya Allah menerima taubat dosa apa saja itu, selama pelakunya bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Berarti seseorang yang membunuh jiwa seorang mukmin tanpa hak dengan sengaja, jika dia bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, Allah itu mengampuni dosa seluruhnya. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Imam Ahli Sunnah di masa ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Bagaimana pendapat yang pertama tadi kok mengatakan tidak diterima taubatnya? Bagaimana dengan ayat-ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha? Allah itu mengampuni dosa. Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang selain daripada kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Umum sifatnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa semuanya, umum juga. Dikatakan oleh pendapat pertama, keumuman ini dikecualikan pada dosa membunuh jiwa seorang mukmin berdasarkan ayat di surat An-Nisa, wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Begitu. Jadi mereka yang berpendapat tidak diampuni dosa, yaitu hanya khusus pada dosa membunuh jiwa seorang mukmin. Naam. Loh, bagaimana bisa begitu sementara kesyirikan akbar kalau pelakunya bertaubat itu diterima taubatnya? Kenapa kok membunuh jiwa jika pelakunya bertaubat tidak diterima? Karena membunuh jiwa keterkaitannya dengan hak makhluk sesama hamba. Sementara dia tidak bisa untuk meminta uzur, meminta pembebasan dari hak yang dibunuh karena sudah mati yang dibunuh. Nah, jadi para ulama mendudukkan seperti itu. Ini pemahaman dari para sebagian pembesar sahabat. Syekh Al-Utsaimin mengatakan jumhurul ulama ala anna taubatahu tasihhu li umumi qaulihi ta'ala. Taubatnya seorang pelaku pembunuh seorang mukmin ini sah taubatnya berdasarkan keumuman firman Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan. Perhatikan di surat Al-Furqan, Allah berfirman, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan hak, tidak pula dia berzina, maka barang siapa yang melakukan yang demikian itu dia akan mendapatkan dosa, dilipat gandakan adab baginya di hari kiamat, dan dikekalkan, dia kekal padanya dalam keadaan hina dina. Seperti itu hukumnya. Kemudian Allah kecualikan, illa kecuali hukum tadi tidak berlaku lagi bagi siapa? Mantaba, bagi mereka yang bertaubat. Setelah dia bertaubat, wa amana, dan dia beriman,
wa amila amalan salihah, dan dia merealisasikan keimanannya dalam wujud amalan yang saleh. Fahuna nassun, berarti ini dalil yang konkret bahwasanya man taba min qatlin nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa amana wa amila amalan salihah fa innallaha yatubu alaihi. Berarti ini dalil menunjukkan bahwasanya orang yang membunuh jiwa tanpa hak, kalau dia bertaubat maka Allah terima taubatnya. Tapi di sisi mereka yang berpendapat bahwasanya tidak diterima taubatnya, dikatakan bahwasanya ayat ini Makki, sementara ayat di surat An-Nisa Madani, turun lebih akhir. Nah, mereka mendudukkannya seperti itu. Makanya sehingga kalau seandainya ayat ini turunnya lebih dahulu daripada ayat di surat An-Nisa, niscaya keumuman yang ada dalam ayat ini dikhususkan dengan ayat di surat An-Nisa. Nah, begitu. Atau sebaliknya, penjelasan yang ada di surat An-Nisa dibawa kepada penafsiran yang ada di surat Al-Furqan ini. Namun dikatakan oleh mereka yang berpendapat dengan pendapat yang pertama tadi, seperti Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Ibnu Umar, Abu Hurairah, mereka mengatakan bahwasanya ayat ini Makki. Dan dia umum menunjukkan bahwasanya pelaku pembunuhan jiwa yang berhak yang tidak berhak untuk dibunuh itu diampuni. Karena Allah katakan illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat, berarti akan selamat dari adab. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya khulud, kekekalan itu adalah kekekalan yang lahu nihayah, ada batas akhirnya. Berarti kekekalan di dalam bahasa Arab itu dimaksudkan dengannya adalah dua, kekekalan yang sifatnya abadi, la nihayah, tidak ada akhirnya, dan kekekalan yang sifatnya adalah menunjukkan kepada makna lamanya menetap di suatu tempat. Makanya dikatakan oleh orang Arab aqamu fa akhladu, mereka berdiam diri di suatu tempat maka menjadilah mereka kekal. Kekal di sini maksudnya apa? Ya, lama menetap di situ. Karena tidak mungkin dia kekal, kan akan mati dia. Dunia juga akan hancur. Jadi penggunaan lafaz khulud, kekal, di dalam bahasa Arab ini diitlaqkan terkadang maknanya kekal yang menunjukkan kepada makna yang lama gitu. Ini ditunjukkan oleh ayat ini, wa yakhludu fihi muhana, begitu. Karena dosa zina, dosa membunuh jiwa, ini termasuk dari dosa-dosa besar yang masih di bawah kesyirikan, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berdalil juga bahwasanya segala dosa itu diampuni jika pelakunya bertaubat, termasuk padanya dosa membunuh jiwa. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa seluruhnya, dan Allah itu Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kemudian Syekh mengatakan walakin bimada takunut taubah, lantas bagaimana taubahnya itu? Perealisasian bentuk taubat itu bagaimana? Terkhusus dalam kasus membunuh jiwa seorang mukmin. Ini terkait padanya tiga hak. Hak yang pertama, hak berkaitan dengan haknya Allah. Kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan, berarti kamu lampaui batasan Allah. Hak tanggung jawab antara kamu dan Allah. Al-haqqu tsani, hak yang kedua, hakul maktul, hak orang yang dibunuh itu. Al-haqqu tsalits, hak yang ketiga, haqqu awliya'il maktul, hak keluarga orang yang dibunuh. Nah, masing-masingnya memiliki hak. Nah, hak yang pertama, al-haqqul awal, amma haqqullahi fa idza taba minhu taballahu alaihi wa la syakka fi hadza. Adapun berkaitan dengan hak Allah, kalau seseorang hamba itu bertaubat ya selesai sudah. Nah, karena Allah itu
Siapa yang bertaubat kepadanya, Allah akan menerima taubatnya, dan itu tidak diragukan. Wa amma haqqul maktul, cuman permasalahannya ketika hak itu berkaitan dengan hak sosok yang dibunuh tadi. Fal maktulu haqquhu indahu. Dia punya hak, dia akan meminta haknya. Wa huwa qad qutila al-an, sementara dia sudah terbunuh. Wala yumkinu at-tahallulu minhu fid dunya. Enggak bisa kamu minta penghalalan itu, permintaan kamu meminta dispensasi udzur kepada dia, minta maaf, sudah enggak bisa, orang dia sudah mati. Walakin hal taubatuhu taqdi an yatahammalallahu anhu haqqal maqtul fayuaddihi anhu amla budda min akhdhihi bil iqtisasi minhu yaumal qiyamah. Sekarang berkaitan dengan hak yang dibunuh. Bagaimana dengan hak yang dibunuh? Apakah taubatnya seseorang tadi, seorang pembunuhnya tadi, konsekuensinya akan Allah akan menanggung haknya dia, memberikan hak orang yang terbunuh tadi dan menunaikannya dengan Allah lipat gandakan, misalkan orang yang dibunuh tadi pahalanya diampuni dosanya, misalkan sebagai imbal baliknya, ataukah harus ditegakkan qisas nanti di hari kiamat? Hada mahallu nadhar, ini pembahasan butuh kepada penelitian. Fa minal ulama man qala inna haqqal maqtul la yasqutu bit taubah. Pendapat pertama, sebagian ulama berpendapat haknya orang yang terbunuh tidak akan pernah bisa terhapuskan dengan taubat. Maknanya tanggung jawab nanti diselesaikan di hari akhir. Li'anna min syurutit taubah raddul madzalim ila ahliha. Termasuk dari syarat taubat, jika itu berkaitan dengan hak orang lain, ya harus dikembalikan ke pemiliknya. Kita pernah mencuri sesuatu, kita pernah mengambil hak orang lain tanpa dia ketahui. Nah, syarat taubatnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Nah, wal maqtul la yumkin raddu madlamatihi ilaihi. Sementara orang yang terbunuh enggak mungkin bisa kita kembalikan hak dia. Li'annahu qutil, karena dia telah dibunuh. Fala budda an yuqtassa min qatilihi yaumal qiyamah. Jadi harus diqisas nanti di hari kiamat. Maknanya berarti taubatnya enggak ada. Nah, akan diminta nanti balasannya di hari kiamat. Walakin zahirul ayatil karimah allati dzakarnaha fi suratil Furqan yaqtadi anna Allah yatubu alaihi taubatan tamah. Hanya saja zahir dari ayat yang ada di surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan, konsekuensinya yaitu Allah mengampuni orang yang bertaubat dengan pengampunan yang sempurna. Sebagaimana dalam hadis berkaitan dengan hutang, siapa yang berhutang dalam keadaan dia berniat untuk memang melunasi hutang tersebut, tapi telah didahului oleh ajal di mana dia tidak mampu untuk melunasinya, maka Allah akan menunaikan hutang dia. Wa anna Allah jalla wa ala idza alima min 'abdihi sidqat taubati fa innahu yatahammal anhu haqqa akhihi al-maqtul. Allah Subhanahu wa taala jika mengetahui hak dari kejujuran dari hambanya yang bertaubat, maka niscaya Allah akan menanggung beban dari orang yang bertaubat tadi. Nah, amal haqqu salih, adapun hak yang ketiga, fa huwa haqqu awliya'il maqtul. Hak yang ketiga berkaitan dengan keluarga yang dibunuh. Wa hadza la budda minat takhallusi min. Ya, berkaitan dengan hak yang anggota keluarga yang ditinggalkan, ya harus kita selesaikan, harus diselesaikan. Li'annahu yumkinu lil insani an yatakhallasa min. Karena mungkin bagi seseorang itu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Wadzalika bi an yusallima nafsahu ilaihim wa yaqulu lahum ana qataltu sahibakum faf'alu ma syi'tum. Wa hina idzin yukhayyaruna baina umuri arba'ah. Caranya bagaimana? Ya dia serahkan diri. Saya telah membunuh keluarga kalian. Tafadhol, silakan. Perbuatlah apa yang kalian kehendaki. Nah, pernah kejadian di Yaman, seseorang membunuh seseorang dari kabilah yang lain. Maka bapaknya si pembunuh ini sendiri yang datang membawa anaknya untuk diserahkan ke keluarga pembunuh. Silahkan, ini anak saya telah membunuh keluarga kalian, lakukan apa yang kalian mau, begitu. Ya, setelah itu ya dia diberi pilihan yang keempat, imma an ya'fwa anhu majjanan. Pilihan pertama ya diampuni ke pihak keluarga, kalau dia mengampuni ya itu yang diharapkan tanpa ada imbal balik sedikit pun. Wa imma an yaqtuluhu qisasan. Imma dia bunuh secara qisas. Wa imma an ya'khudhu diyah, atau mengambil diyah, yaitu 100 onta.
Wa imma an yusalihuhum musalahatan ala aqalli min ad-diyah aw ala diyah aw ala diyati hada jaiz bil ittifaq, atau dinego, misalkan minta keringanan dia kurang daripada itu. Kalau disetujui ya itu yang diharapkan. Nah, dan itu hukumnya boleh bittifaqil ulama. Fa illam yasqut haqquhum illa bi aktsar min ad-diyati fa fihi khilaf baina ahli ilm. Sekarang masalahnya anggota keluarga enggak terima dengan jumlah dia yang ditetapkan oleh syariat 100 onta, enggak mau saya mintanya 1000 onta misalkan. 100 onta itu berapa ya? Kalau satu ontanya itu 30 juta atau 40 juta, berarti 100 berapa itu? Hah? 4 miliar. Berapa? 4 miliar. Nah, ya sekitar segitulah. Jadi harganya kita cuma segitu. Kita ini harganya kalau dikurskan ya cuma sekitar itulah. Nah, ini bagaimana jika pihak keluarga nggak mau terima? Saya minta yang lebih dari itu. Ini khilaf di antara para ulama. Apakah wajib dia untuk membayar lebih dari itu ataukah tidak? Yaqulu baina ahli ilm minhum man yaqulu, di antara mereka berpendapat, sedikit lagi kita selesaikan, la ba'sa an yusalihu ala aktsari min ad-diyah. Enggak masalah kalau pihak keluarga mau untuk memaafkan dengan diat yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Li'annal haqqa lahum, karena haknya itu haknya keluarga yang ditinggalkan. Fa in sya'u wa qalu naqtul wa in sya'u wa qalu la na'fu illa bi asyri diyatin. Ya, karena haknya ada pada mereka. Kalau mereka mau nggak mau, saya nggak terima dia. Nyawa dibalas nyawa, darah dibalas darah. Ya sudah, nggak ada jalan lain. Nah, tapi kalau dia minta dia dan lebih dari itu 10 kali lipat, ya sudah, itu haknya keluarga, hak anggota keluarga yang ditinggalkan. Wa hadzal masyhur min madhabil Imam Ahmad rahimahullah. Di sisi Imam Ahmad boleh yang demikian. Kenapa? Karena haknya adalah hak anggota keluarga. Ya pokoknya pihak yang membunuh ya terima, harus lapang. Nah, makanya dia dikeluarkan dari terkadang dikeluarkan dari zakatul mal, dari dari ahli waris, semua terlibat. Nah, jadi kesimpulannya boleh. Wa ta'lil huwa ma dzakarna min anna al-haq lahum. Ya, kenapa kok pembolehan itu? Karena haknya kembali kepada si keluarga. Nah, idzan kesimpulannya di akhir, naqulu taubatul qatil amdan tasihhu lil ayah allati dzakarnaha. Ini di sini berarti tarjih Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, pendapat yang dikuatkan dalam permasalahan apakah taubatnya seorang yang membunuh seorang mukmin itu diterima ataukah tidak. Ada dua pendapat tadi. Pendapat pertama tidak diterima. Maknanya apa? Ya sudah, dia harus dikisos di yaumul qiyamah dan diadab di neraka. Kalau dia seorang mukmin, ya dia tidak kekal diadab di situ. Khulud, maksudnya lama menjalani adab. Pendapat yang kedua yaitu diterima taubatnya jika dia taubat dengan taubatan nasuha. Dan ulama di masa ini yang menguatkan adalah yang pertama tadi siapa? Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan ini di sini dikuatkan juga oleh Syekh Al-Utsaimin. Idzan naqul, karena beliau mengatakan kalau gitu kita katakan taubatnya seorang yang membunuh dengan sengaja itu sah berdasarkan ayat yang telah lalu di surat Al-Furqan, illa man taba. Naam. Kemudian di surat Az-Zumar, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wa hadzal hadits yadullu ala 'idhami qatlin nafs wa annahu min akbaril kaba'ir wal 'iyadu billah. Wa anna al-qatila 'amdan yukhsha an yuslaba dinuhu. Nah, kesimpulannya setelah pembahasan yang panjang ini, yaitu membunuh jiwa termasuk dari sebesar-besar dosa besar, dan dikhawatirkan pelakunya itu akan ditarik, dicabut hidayah dan agama dari dirinya. Wal'iyadzubillah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.